Baik, pada pertemuan pertama di kelas 12 kita akan membahas tentang rangkaian arus searah atau yang kita kenal dengan DC, direct current. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah yang kedua, ketiga, ada 6 yang akan kita bahas pada pertemuan pertama di kelas 12 di semester 1, rangkaian arus searah atau yang kita kenal dengan DC. Jadi kalau kita bicara rangkaian, berarti kita bicara di sini adalah tentang listrik, ya. Kalian tahu ini apa? Ya. Nah, ini adalah lampu, ya, atau yang kita kenal dengan istilah bohlam. Ya. Pengertian dari arus searah. Apa itu arus searah? Jadi kalau kita bicara listrik, berarti ini asalnya adalah dari turbin, kemudian turbin ini bisa menggunakan tenaga air, ya, yang kita kenal dengan PLTA, bisa menggunakan tenaga apalagi tenaga nuklir dan lain sebagainya lah, gitu ya. Tuh, ya. Ketika ini berputar, ya, kemudian masuk di pompa, ya. Maka akan menghasilkan yang namanya arus listrik. Ya, arus listrik, ya, dari mana ke mana alirannya, ya. Ini kan karena kita bicaranya arus searah, ya. Salah satu contoh dari arus searah yaitu adalah baterai, di mana baterai itu ada ujung yang menonjol itu adalah ujung positif, kemudian bagian yang rata itu adalah negatif, ya. Maka arus itu akan mengalir, ya, muatan akan mengalir dari positif ke negatif, ya. Karena ini mengalirnya muatan dalam waktu tertentu, ya, dalam setiap waktunya, maka itu artinya akan ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut sehingga lampu bisa menyala. Ya. Berapa besarnya arus yang mengalir? Ya, ini dirumuskan, arus itu adalah I simbolnya, I huruf besar, ya. Kemudian muatan itu adalah Q, satuannya adalah Coulomb, dan T waktu, ya. Jadi Q per T, ya. Jadi muatan per detik atau yang kita kenal dengan arus yang satuannya itu adalah ampere. Jadi baterai yang ujung positif ini simbolnya itu adalah lebih tinggi, ya. Kemudian yang negatif ini simbolnya di mana muatan akan mengalir, ya, mengalir dari yang positif menuju ke yang negatif melalui sebuah hambatan. Itu artinya berarti di situ akan ada arus yang mengalir atau di sini akan ada gaya gerak listriknya atau yang kita kenal dengan GGL. Yang kedua, kita bicarakan tentang hukum Ohm. Ya, tuh. Ya,
hukum Ohm P sama dengan I kali R. Ya, P-nya itu adalah volume tekanan atau beda potensial, ya. Berarti di sini adalah tegangan, ya. Kemudian I-nya itu adalah arus, ya, dan R-nya itu adalah hambatan. Oke. Ya, di dalam grafik bisa kita lihat arus tekanan ya, berarti ini di sini adalah tegangan, ya, tegangan voltase, kemudian ini adalah arus, maka ya membentuk sudut, ya, nah, maka besarnya R adalah P per I, ya, jadi tegangan per arus. Besaran-besaran yang mempengaruhi hambatan listrik. Ada penampang kawat, ya, panjangnya L, ya. Berapa besarnya R, hambatan pada penampang kawat? Ya, rho L per A. Ya, jadi R-nya itu adalah hambatan, ya. Rho-nya itu adalah massa jenis dari kawat, ya, atau di sini adalah hambatan jenis, ya. Kemudian L-nya itu adalah panjang kawat dan A-nya itu adalah luas penampang kawat. Berikutnya kita bicarakan tentang hukum Kirchhoff. Jadi arus ya di sini tanpa ada keterangan lainnya, hanya I saja, ya. Kemudian panah menunjukkan ke bagian yang lain, ya, ini berarti tandanya arus yang masuk, ya. Sementara yang ada keterangannya ada I1, ada I2, ada I3, itu adalah arus yang keluar, ya. Menurut hukum Kirchhoff 1, ya, I yang masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, ya. Secara umum ini adalah sigma I yang masuk, jadi jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar, ya, dari titik percabangan. Bagaimana cara menentukan besar dan arah arus listrik? Ya, nah di sini besarnya ketahui I1 3 ohm, ya, I2 6 ohm. Oh, bukan ohm, ya, tapi adalah ampere, berarti, ya, ampere, karena kita Oke, kita lanjutkan di sini, ya. Jadi bagaimana cara menentukan besar dan arah arus listrik I1, I4, ya. Nah, ini ya, oke.
rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Jadi ada 3 buah hambatan, R1, R2, R3 disusun secara sejajar seri, ya. Berapa besarnya hambatan seri? Ya, di sini hambatan seri, ya. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Berikutnya adalah bagaimana rangkaian tersebut disusun secara paralel, ya. Jadi seperti ini, rangkaian paralel satu di bawah yang lainnya, ya. Jadi R1, R2, R3. Bagaimana arus yang masuk dan arus yang keluar? Ya, ini, ya, besarnya tegangan adalah sama di sini, ya. Jadi tegangan yang masuk kemudian ke titik percabangan dan keluar itu adalah sama, ya. Arusnya yang berbeda, jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, ya. Jadi arus yang keluarnya itu adalah penjumlahan dari I1, I2 dan I3, ya. Maka nih, ya, oke. Ini disusun secara seri. Rangkaian tertutup. Ya. Jadi hukum Ohm pada rangkaian tertutup itu adalah E, berarti E itu GGL, ya, sama dengan I kali R ditambah I kali R kecil. Ya. Oke. Hukum Kirchhoff 2. Ya, di sini ada gambar rangkaian. Ya, hitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Putaran loop searah jarum jam. Loop A B C D A. Ya. Oke. Bagaimana cara menentukan kuat arus pada rangkaian majemuk? Ada 2 loop. Ya, bisa kalian lihat di sini bagaimana rangkaian, ya, arusnya. Ya, arusnya pada loop pertama berwarna merah, pada loop kedua berwarna biru. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Arus di EFAB sama dengan I1 di EDCB, I2 di BE, I1 plus I2. Di titik cabang B,
ya. Nah, di sini ya bisa kalian lihat ya, loop 1 EFABE, loop 2 EDCBE, ya. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh ya, min 26 sama dengan min 13 I1, I2 sama dengan 2A. Dari persamaan 1 ya, ini diperoleh persamaan ini ya, sehingga I1 sama dengan 1 ampere ya. Arus di EFAB I1 sama dengan 1 ampere, arus di EDCB I2 sama dengan 2 ampere, dan arus di BE I1 plus I2 sama dengan 1 ditambah 2 berarti 3 ampere. Menentukan kuat arus pada rangkaian majemuk. Nih, hitunglah arus yang ada pada masing-masing cabang dan beda potensial di titik AB, di titik AB. Ya. Ini jadi putarannya jarum jam. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Pada loop pertama berlaku sigma E sama dengan sigma I kali R. P sama dengan I1 kali R1 ditambah I3 kali R3. Ya. Satu koma lima sama dengan 0,75 I1 ditambah dalam kurung I1 plus I2 kali 1. Ya, 1,5 sama dengan 1,75 I1 ditambah I2. Loop 2. Sigma E sama dengan sigma I kali R. Nol sama dengan I2 kali R3 ditambah I2 kali R4 min I3 kali R2. Ya, ini jadinya ya. Jadi loop 1 persamaan 1, loop 2 persamaan 2. Ya. Kemudian loop 1 berarti kali 2. Ya. 3 sama dengan 3,5 I1 ditambah 2 0 sama dengan min I1 ditambah 2I2 dikurangi ya, hasilnya jadi 3 sama dengan 4,5 I1 jadi sama dengan 0,67 ampere. Nih, jadi I2 nya adalah 0,5 I1. Jadi I3 nya sama. Oke, kita lanjut dengan berikutnya, yaitu menentukan energi dan daya listrik. Ya, jadi energi listrik itu dirumuskan dengan W sama dengan Q kali P.
Karena Q itu adalah I kali T, maka energi listrik bisa dicari dengan persamaan I kali T atau sama dengan I kali T kali P. Jadi sama dengan energi listrik itu adalah PIT, ya, V kali I kali T. Karena P itu adalah I kali R, maka energi listrik sama dengan V kali I kali T sama dengan I kali R kali I kali T. Atau di sini energi listrik sama dengan I kuadrat kali R kali T. Atau W sama dengan PIT sama dengan PIT sama dengan P kali P kali per R kali T. Jadi energi listrik sama dengan P kuadrat kali T per R, ya. Ya, daya listrik. Daya listrik itu dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Ya, jadi daya listrik itu simbolnya adalah P, berasal dari kata power. Ya, energi listrik per waktu. Ya, atau daya listrik ini bisa dirumuskan dengan P kali I, P sama dengan I kuadrat kali R. Ya, jadi P sama dengan P kuadrat per R. Ini keterangannya. P itu adalah daya, satuannya dalam watt. Ya, 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Kemudian satuan yang lain dari daya itu adalah kWh, kilowatt hour. 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 3600 sekon. Jadi 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon per joule. Ini contoh soalnya, ya. Ini berapa energi yang diserap oleh hambatan tersebut? Jawab, W sama dengan P kuadrat kali T per R sama dengan 120 kuadrat dikali 3 kali 60 per 360. Jadi W nya energi listriknya sama dengan 7,2 kilojoule. Ya. Soal nomor 2. Lampu listrik pada beda potensial 120 volt memerlukan arus listrik sebesar 1 ampere. Biaya energi listrik per kWh adalah Rp150. Berapakah biaya yang harus dibayarkan selama sebulan jika setiap hari lampu tersebut menyala selama 8 jam? Ya, 1 bulan sama dengan 30 hari. Energi yang diserap oleh lampu selama sebulan, berarti W sama dengan P kali I kali T, 120 kali 1 kali 8 kali 30 sama dengan 28.800 watt hours, sama dengan 28,8 kilowatt hours. Ya, maka biaya yang harus dibayarkan 28,8 kilowatt hours dikali Rp150 sama dengan 4.320. Ya, jadi dalam hal ini setiap berapa lama kita menggunakan daya listrik berarti dihitung, ya, berapa biaya yang harus dibayar, ya. Ketika hanya 5 menit, hanya 3 detik misalkan, ya, itu tidak seberapa lah yang harus kita bayar. Tetapi kalau kalau kita seharian lampu itu nyala, kemudian TV seharian dan lain-lainnya, ya, maka berapa yang harus kita bayar. Jadi dalam hal ini kita harus menghemat listrik.
ya, tuh menghemat listrik ya. Bagaimana cara menghitung tegangan yang tertera pada alat listrik dan mampu menghitung energi dan daya yang terpakai pada alat listrik? Contohnya di sini adalah bohlam lampu ya, 6 volt kemudian 0,3 ampere. Nah, lampu ini memerlukan beda potensial 6 volt, arusnya 0,3. Maka bagaimana jika diberi beda potensialnya 5 volt, arusnya hanya 0,2 ampere? Nah, nyala enggak? Ya, nyala, tetapi buram di sini nyalanya. Jadi tidak terang. Tidak seterang ketika 6 volt dan 0,3 ampere. Ya. Kemudian bagaimana beda potensial dan arusnya diperbesar? Apa yang terjadi dengan lampu? Ya, maka lampunya akan putus. Ya, berapa besar hambatan lampu dan berapa daya dari lampu? Ya, ini pada lampu tertulis 240 volt 60 watt. Nah, berapa besar hambatan lampu? Hambatannya sebesar 960 ohm. Kemudian arusnya adalah 0,25 ampere. Sebuah lampu pijar 60 watt 120 volt dipasang pada 240 volt. Tentukan arus listrik yang mengalir pada lampu. Daya lampu sekarang. Jawabnya, hambatan lampu R sama dengan P kuadrat per P 120 kuadrat dibagi 60, 240 ohm. I nya 240 per 240, jadi 1 ampere. Dayanya P sama dengan I kuadrat kali R, jadi 1 kuadrat dikali dengan 240 sama dengan 240 watt. Ya. Nah, itu ya materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kekurangannya mohon maaf, dan bisa kalian cari tambahan-tambahannya dari sumber-sumber lain ya. Demikian ya yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.